terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program talk show seputar 1 Abad NU. Ya, Vira, betul sekali. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai digital, tentunya Hida ingin tahu nih Pak, mengenai tanggapan Bapak sendiri dalam memaknai 1 Abad Nahdlatul Ulama ini. Bagaimana Pak? Oke. Satu hal yang perlu kita ambil, 1 abad ini memperkokoh posisi NU baik di dalam hubungan kebangsaan Indonesia dan secara hubungan antar negara. Yang pertama, dalam hubungan kebangsaan inilah menunjukkan sebuah komitmen dari NU bahwa negara bangsa ini adalah pilihan yang terbaik sebagai mu'ahadah watoniyah, satu darul misak, satu kesepakatan antar bangsa yang telah kita cetuskan 17 Agustus ya 1945, kemudian disahkan undang-undang dasarnya itu di tanggal 18 Agustus 1945. Ini tidak boleh dirubah. Siapapun tidak boleh ada pikiran untuk mengutak-ngutik terhadap negara Pancasila. Bagi Nahdlatul Ulama, negara Indonesia itu adalah upaya final bagi umat Islam dan secara syar'i tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Nah, mu'ahadah watoniyah atau amanatul watoniyah atau sebut saja ini adalah darul misak, negara kesepakatan, maka dengan demikian tidak boleh orang mengingkari terhadap kesepakatan. Jadi kalau mengutak-ngutik terhadap negara Pancasila, negara kebangsaan, misalkan ingin menegakkan khilafah, itu tidak sejalan dengan komitmen yang telah diambil bersama saat negara Indonesia itu merdeka. Ini yang pertama dari si komitmen kebangsaan. Yang kedua, dari sisi internasionalisme, maka NU menunjukkan kembali dengan adanya International Conference kemarin di bidang fikih peradaban bahwa NU mempunyai komitmen terhadap hubungan antar bangsa yang harus diletakkan pada aspek namanya perdamaian, peaceful coexistensi, hidup berdampingan secara damai antar negara dimanapun berada, apapun agamanya, apapun kulturnya, apapun negaranya, semua harus terbingkai di dalam satu perdamaian. Nah, fikih peradaban itu menunjukkan the ultimate dari cita-cita dan kebesaran sebuah negara itu dilihat dari peradaban. Nah, peradaban itu adalah meletakkan humanisme, meletakkan kemanusiaan menjadi based on dari hubungan antar negara. Nah, dua komitmen ini, satu komitmen kebangsaan dan dua komitmen perdamaian di antara bangsa di dunia ini adalah komitmen yang kita ambil nilai-nilai universal dan itu diwujudkan oleh Nahdlatul Ulama dalam memperingati 1 abad 100 tahun yang kita laksanakan puncaknya tadi pagi di Gor Sidoarjo. Nah, ini sekali lagi anak muda harus tahu komitmen kebangsaan, komitmen perdamaian NU itu, dan itu ditunjukkan oleh Mbah Wahab dan kawan-kawan ketika melakukan Komite Hijaz. Saat belum Indonesia merdeka, saat NU sendiri belum merdeka, Komite Hijaz artinya diplomasi internasional sudah dilakukan oleh embrio Nahdlatul Ulama. Jadi perlu di-highlight begitu ya Vira ya, untuk pesan kepada generasi muda saat ini, yang mana harus berkomitmen kebangsaan dan juga komitmen perdamaian, begitu ya Pak Ali ya? Betul. Kemudian jadi, nih Pak, ya gimana ya Pak? Kemudian untuk menyongsong ke abad kedua ini nih Pak, apa yang perlu disiapkan oleh generasi muda sendiri itu? Ya tentu masalah kebangsaan kan sama. Tidak boleh setelah Indonesia merdeka sebentar lagi tahun
2045 kita juga akan 100 merdeka itu kemudian otomatis nasionalisme hilang, nggak boleh. Karena nasionalisme kebangsaan itu adalah given ya setiap warga negara di Indonesia. Satu sisi. Karena itu tantangannya menurut saya mengisi abad kedua NU dihubungkan dengan 100 tahun kedua atau 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka dengan demikian jiwa nasionalisme yang ditunjukkan dengan penguasaan IT, information technology dan high tech, ya ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan nyata yang itu harus dipersiapkan anak muda. Satu sisi. Yang lain, meskipun sekarang borderless ya di dalam hubungan negara, setiap hari, setiap saat, setiap detik kita bisa mengetahui nun jauh di sana di negara mana, tetapi itu harus tetap terbatasi oleh namanya national interest. Hubungan internasional, hubungan budaya antar bangsa melalui melalui media ya, maupun hubungan antar bangsa secara langsung antar negara tidak boleh meninggalkan national interest, kepentingan nasional. Jadi foreign policy, kebijakan luar negeri, baik melalui double track artinya negara G to G di satu sisi, dan yang kedua antar komponen komunitas masyarakat dengan komunitas negara, masyarakat negara lain, itu tetap harus dipingga pada peace ya and order. Jadi kedamaian dan keteraturan. Tanpa itu maka hubungan akan menjadi konflik dan penuh dengan intrik. Dan itu tidak dibenarkan menurut fikih peradaban yang dibahas hari Senin kemarin. Jadi ini prinsip yang namanya keadilan, kemanusiaan, dan juga perdamaian menjadi prinsip universal NU yang disimpulkan oleh negara. Anak muda harus paham ini semua. Ya. Baik, Bapak Ali, seperti yang kita ketahui ya, bahwa perayaan Harlah 1 Abad NU ini sudah diselenggarakan dari beberapa hari sebelumnya. Sebelum sekarang ini puncaknya dari perayaan tersebut. Nah, Bapak Ali, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya itu sudah terselenggara acara konferensi nasional 1 Abad NU bersama 200 guru besar dan 500 doktor ISNU. Benar begitu, Bapak Ali? Oke, jadi BANUM, Badan Otonom di Lingkungan Nahdlatul Ulama, semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan peringatan 1 abad ya Nahdlatul Ulama. Kami dari ISNU menyelenggarakan namanya konferensi nasional ya, membangun peradaban untuk kemandirian NU dan kemandirian bangsa. Ya, ini wujud dari ISNU, membersamai dari PBNU dan membersamai dari seluruh warga Nahdliyin bahwa kita punya tanggung jawab untuk memperingati dan membesarkan serta menunjukkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa ini loh NU, inilah ISNU yang mempunyai tanggung jawab besar. Sekali lagi, memang kita ini alhamdulillah ISNU sudah memiliki 634 guru besar. Kalau doktornya itu lebih dari 3.000. Nah, ini yang kita kader-kader yang kita sumbangkan untuk NU dan negara. Nah, bentuknya bersamaan dengan puncak Harlah. Nah, dengan demikian boleh dikata ini adalah silaturahmi nasional Nahdlatul Ulama. Selain muktamar lah, ini kebersamaannya, gebiarnya, sabtennya, substansinya itu sangat luar biasa. Ya, tentunya Vira dan juga pemirsa di rumah mengenai seperti yang statement yang diberikan oleh Pak Ali Mashkur tersebut pada acara kali ini nih Pak, pada seperti yang kita tahu bahwasanya diikuti 200 guru besar dan juga 500 doktor ISNU, begitu ya Pak Ali? Ya, karena memang yang hadir untuk ikut konferensi nasional bersamaan dengan dalam rangka puncak 1 abad NU, semua yang hadir, semua peserta itu membuat makalah
dan nanti ujungnya akan kita buat buku. Buku, Oh, gitu. pandangan ISNU, pandangan pemikir, pandangan intelektual sarjana NU untuk Nahdlatul Ulama dan bangsa. Nah, tentu kalau buku sifatnya kan jangka panjang tak terhingga. Karena pemikirannya akan dibaca oleh anak cucu kita dan masyarakat luas terhadap eksistensi NU di abad 1 dan satu sisi untuk direfleksikan pada abad kedua di sisi yang lain, dan itu sudah kita jalani esok hari. Ya. Nah, Pak Ali, ini cukup menarik sekali karena Hida pengen tahu nih latar belakang dari acara tersebut seperti apa, Pak Ali? Ya, begini. Jadi kami sangat terima kasih kepada semua Banum dan merasa saling mendorong, saling mendukung. Siapa, Banum apa, berkontribusi apa untuk suksesnya peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, ISNU sesuai dengan karakter intelektualitasnya, profesionalitasnya, kita mengambil segmen pemikiran yang tiada lain adalah memberikan kontribusi bagaimana NU menghadapi abad kedua, ya, dan juga dan selanjutnya buku pemikiran itu kita kodifikasi dan akan kita serahkan kepada PBNU satu sisi dan negara di sisi yang lain. Jadi itu semua kita cocokkan dengan passion kita, passion ISNU, passion intelektualitas, yang tentu tidak mengedepankan mobilisasi massa. Tapi secara massa pun kita yang hadir juga banyak, yang juga hadir di puncak acara tadi pagi. Antusiasnya begitu ya, Pak Ali ya? Iya, benar. Ya, Pak Ali, sepertinya ini kita lebih banyak lagi ya membahas dan mengulik seputar konferensi nasional 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Tapi Pak Ali, kita tahan terlebih dahulu karena kita akan mengikuti jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara.